Namo Buddhaya. Salam sejahtera, penuh damai dan bahagia pemirsa Dhamma TV dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Satna Dewi kembali menemani Anda, tentunya dalam acara Minutes Your Mind. Baik pemirsa Dhamma TV, saya beritakan terlebih dahulu bahwa Minutes Your Mind akan tayang pada bulan September di hari Selasa, yaitu pada pukul 4 sore. Jadi berubah jam tayang. Pemirsa Dhamma TV, tentunya pada kesempatan kali ini saya berada di Ngandat di Wihara Dhamma Dipa Arama, dan tentunya Anda bisa melihat keindahan wihara ini. Bagi Anda yang berada di luar kota, Anda bisa datang berkunjung di wihara ini. Baik pemirsa Dhamma TV, pada kesempatan Minutes Your Mind kali ini kita akan membahas satu tema yang sangat menarik dan tentunya akrab di telinga kita atau akrab di kehidupan kita sehari-hari, yaitu sebuah tema yang berjudul mengenal kematian untuk menambah kebijaksanaan. Siapa yang nggak kenal mati? Mungkin setiap hari kita mendengar berita tentang kematian ini. Tapi bagaimana kita menyikapi dengan bijaksana? Mungkin kalau orang lain yang mendapatkan peristiwa kematian di keluarganya, kita oke, santai. Tapi ketika kita mengalami kematian di keluarga kita, kita mengalami sesuatu yang luar biasa. Nah, kita akan berdiskusi dengan seseorang yang luar biasa pada kesempatan kali ini. Beliau adalah Samanera Saccaseno. Namo Buddhaya, Samanera. Apa kabar? Namo Buddhaya, baik, luar biasa. Luar biasa. Iya, Samanera Saccaseno ini ya panggilannya ya. Ini artinya apa toh ya? Saccaseno ini. Dalam bahasa Pali, Saca ini dikenal sebagai kebenaran atau kejujuran. Dan Seno ini bisa juga diartikan sebagai prajurit. Nah, jadi atau pejuang. Sehingga dari nama Saccaseno ini diharapkan saya bisa memperjuangkan kejujuran atau kebenaran yang ada. Seperti itu, Bu. Wah, luar biasa. Kalau ada penonton tepuk tangan ini. Semangat ini. Samanera. Baik, berasal dari mana nih Samanera? Saya dari Malang sini. Oh, dari Malang, dari Arema ya? Iya, Arema. Arema mana ini? Daerah mana? Gadang. Oh, di Gadang kaum umat Buddhis banyak di sana? Banyak dulunya. Sekarang hampir punah. Apa yang menjadikan tertarik untuk menjadi Samanera ini? Ya, mungkin karena orang tua tentunya. Bukan, itu bukan, ya? salah satu faktor lain. Tapi faktor utama mencari kebenaran itu sendiri, Bu. Oh, mencari kebenarannya. Ya, jadi dalam hidup ini banyak yang ambigu kalau bagi saya, Bu. Nah, hal-hal dalam dunia ini banyak yang ambigu, yang tidak pasti. Nah, saya ingin mencari kebenaran ini seperti apa, seperti itu. Termasuk di dalamnya adalah bagaimana tentang kematian. Nah, baik, kita akan bahas ini. Iya. Ya, rupanya Samanera kita punya pengalaman sehingga beliau ini tertarik untuk membahas tema mengenal kematian untuk menambah kebijaksanaan. Baik Samanera, di luar sana kita sering mendapati bahwa ketika seseorang atau sebuah keluarga misalnya mengalami sebuah peristiwa kematian di dalam keluarganya, itu yang namanya mungkin histeris, ada yang mengatakan Cek tas saya mau ngomong gitu ya, Cek tas ngobrol mbak aku, Cek tas SMS-an mbak aku gitu ya. Kok ternyata sudah sedemikian cepatnya mengalami hal itu, dan masih saja orang terkaget-kaget kok, padahal kematian datang setiap waktu di mana-mana. Nah, pertanyaannya dulu sebelum itu terjawab, kenapa kok mengambil tema ketidakkekalan ini tentang? Pada intinya, Bu, sebelum saya lebih lanjut, saya ingin tanya ke Ibu dulu. Yang Ibu pahami secara umum, tidak kekal ini seperti apa? Tidak kekal adalah tidak abadi. Nah, tidak abadi. Oke. Jadi ini ada daun. Ya. Yang tadinya mungkin pemirsa di rumah juga tahu, tadinya daun ini menempel di ranting. Betul. Ya. Tapi dia karena adanya waktu berubah. Inilah yang namanya ketidakkekalan. Dia akan terlepas, jatuh. Nah, saya yakin 99% ibu maupun pemirsa di rumah ini bisa menjawab hal ini dengan sempurna. Tapi 1%-nya saya tidak yakin bahwa semua orang bisa benar-benar memahami, bukan hanya mengerti, tapi memahami. Nah, maka dari itu saya mengangkat tema ini, Bu. Jadi bisa membuat
atau membuka wawasan lebih luas tentang ketidakkekalan, bukan hanya di namanya saja, seperti itu. Ya, jadi kenapa mengambil keterangan itu ya? Jadi untuk memperkenalkan apa sih kematian itu, apa sih ketidakkekalan itu, seperti itu. Semua orang tahu apa mati, tidak hidup, apa tidak kekal, ya tidak kekal, tidak abadi, seperti itu. Betul. Nah, tapi bagaimana kita menyikapinya dalam kehidupan sehari-hari? Karena bahkan saya sebagai seorang samanera terkadang juga bisa terjebak oleh ketidakkekalan ini. Saya masih, ya walaupun saya mengerti apa ini ketidakkekalan, tapi masih terjebak. Oh kok seperti ini, seperti itu Bu. Jadi lebih membahas ke pengenalan. Jadi kita bisa lebih bijaksana menghadapi hidup ini. Berarti untuk mencapai titik bijaksana kita harus mengalami prosesnya itu tadi ya. Prosesnya itu untuk semakin memahami. Nah, seperti itu. Nah, ya ini tentang kematian ini tadi loh, Samanera. Banyak sekali orang sudah, orang tuanya meninggal, orang tua orang lain meninggal, dikuburkan, ikut kelayat segala macam. Tapi begitu itu terjadi kepada dirinya sendiri, kadang-kadang kok masih saja belum bisa menerima seperti itu, terjebak itu tadi ya. Iya. Nah, jadi kenapa kok orang begitu tanda kutip takut Bu ya, takut kepada kematian. Bahkan di daerah-daerah tertentu pada umumnya malah sangat sangat tabu untuk mengatakan atau membicarakan tentang kematian. Nah, bahwa kematian ini kalau bagi agama Buddha sangatlah wajar. Tapi kenapa mereka kok sangat takut seperti itu? Dan kenapa ketika keluarga kita mengalaminya sendiri kita histeris? Di situ adalah karena kemelekatan kita kepada sosok itu tadi yang kita cintai, kepada hal yang kita cintai dan berpisah dengan kita. Terus rasa benci kepada hal yang tidak kita sukai tapi datang ke kita. Apakah itu yang kita cintai tapi berpisah, yaitu almarhumah itu sendiri. Cuman yang kita benci tapi berjumpa itu siapa? Kematian itu sendiri. Nah, karena hal inilah, selain itu ada yang namanya keinginan atau tuntutan dari diri kita untuk tidak mengalami hal itu. Tapi itu sudah terjadi, itu sudah kita alami. Nah, ketidakterimaan inilah yang membuat orang merasa berat menerimanya. Seperti itu. Jadi kayak lagu ini tadi, perjumpaan dengan kematian tadi ya, sesuatu yang kita nggak suka gitu, tapi harus ketemu juga gitu ya. Suatu saat nanti gitu ya, kita harus bertemu juga dengan maut gitu ya. Tapi sebenarnya apa sih kematian ini? Banyak orang yang tidak memahami Samanera bahwa kemana sih sebenarnya setelah kematian ini gitu. Itu yang membuat kadang-kadang itu yang membuat takut ya. Jadi secara umum kematian itu tidak hidup. Jadi kematian itu berhentinya sesuatu proses. Inilah kematian. Tapi kemana sosok makhluk, khususnya manusia atau bahkan makhluk lain, apakah benar-benar mati? Apa pergi gitu ya? Jadi dalam konteks umum, jadi di sini ada dua konteks. Konteks umum, orang setelah meninggal itu kalau nggak lahir di surga, ya di neraka. Gitu. Nah, tapi kalau konteks Buddhis, ini ketika akan meninggal, ya kita bilang waktu-waktu sekarat atau koma. Nah, ini tergantung pikiran orang itu sendiri atau cuti citanya. Dia lebih teringat kepada perbuatan buruknya selama dia masih hidup atau teringat pada perbuatan baiknya. Nah, ketika perbuatan buruk yang mendominasi, ya di agama Buddha mengenal 4 alam menderita, yaitu alam neraka, alam asura atau raksasa, terus alam peta atau setan gentayangan, dan alam hewan atau tiracana. Itu tujuan kalau perbuatan buruk. Terus kalau perbuatan baik ada 26 tingkat alam surga itu. Nah, terus kalau perbuatan ini tidak mendukung ke alam neraka atau ke alam surga,
ini akan terlahir sebagai seorang manusia kembali. Dan ini bukan seperti apa, kita naik angkot terus pindah angkot, tidak. Jadi kesadaran ini memang dalam bentuk yang berbeda, wadah yang berbeda, dan kesadaran yang berbeda. Tapi intinya kesadaran ini menyimpan data dong. nah seperti itu. Dia menyimpan data Kurang dari lebih kehidupan seperti yang itu. Iya. tadi. Nah, ini yang saya ingin tanyakan ini. Misalnya kita nih tadi dikatakan bahwa kemana kita menuju setelah pada saat kematian kita Iya. itu tergantung pada saat terakhir kita Iya. pikirannya kemana. Heeh. Nah, terus kemudian kalau kita memang berbuat baik, tapi selalu berbuat baik, tapi pada saat akan meninggal pikiran kita buruk yang keluar, apakah kita juga akan ke neraka? Atau tergantung itu tadi? Nah, jadi Tidak mendukung. saat-saat kematian ini adalah saat-saat terpenting bagi khususnya manusia. Sehingga apa yang dia ingat ketika akan meninggal ini adalah hal yang paling dominan dia lakukan semasa hidupnya. Sehingga ketika orang dari lahir procot sampai mau meninggal, dia lebih banyak perbuatan baik, tidak mungkin dia mengalami ingatan-ingatan yang buruk. Oh, iya, iya, iya. Dengan pastinya dia mengalami ingatan-ingatan yang baik. Inilah yang mengondisikan dia terlahir di alam yang lebih baik. Contohnya, misalnya dia seorang yang miskin, terus sering berdana. Ketika ingin menjumpai ajalnya, dia teringat ketika berdana. Nah, dia bisa juga terlahir sebagai manusia dan kondisinya kaya. Iya, baik. Terus di keluarga yang terhormat dan segala macam yang lebih baik, seperti itu. Oh gitu ya. Jadi Iya. pada waktu sekarang perlu nggak kita membaca entah itu parita atau mungkin di dalam agama lain bacaan-bacaan tertentu atau mungkin mendengarkan musik yang Iya. yang suasana meditasi mungkin seperti itu. Jadi jawab dulu ya. Iya. Baik. Terus dalam ini saya jadi penasaran nih dengan kematian, setelah kematian kita menuju kemana. Tentunya Anda juga penasaran karena ini sesuatu yang sering terjadi tapi kita masih awam juga. Jangan kemana-mana, kita akan ketemu saya satu ini.